Ini menarik Buya. Jadi ada aplikasi bersatu kalau lihat sejarah wa annahu lana ba'di fasatakunu khulafa taksir. Tapi ketika kita bicara khilafah, ini menjadi intoleransi, menjadi terorisme, menjadi radikalisme. Nah, padahal khilafah ini kan ada sejarahnya. Kenapa ini menjadi sebuah fobia nih Buya? Ya, ini apa namanya? Kalau Buya memahami tentang khilafah ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Jadi ini harus paham betul nih, pemerintah, seluruh aparat penegak hukumnya, kepolisian, Polri, kemudian kejaksaannya harus paham betul. Ketika umat Islam ingin menegakkan khilafah, artinya dia menegakkan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Dan pasal 29 ayat 1 dan 2 itu diberi kebebasan. Begitu juga Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin umat Islam ini melaksanakan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu dan Sunnah itu dalam seluruh aspek kehidupan. Itu Ustaz. Jadi sementara khilafah itu kalau kita buka buku fikih itu satu bab itu dibahas tuntas. Semua umat Islam wajib mempelajari khilafah itu. Begitu juga dalam siasat syariah ya kan, dalam politik Islam khilafah diajarkan. Artinya khilafah ini adalah ajaran persatuan. Di mananya yang salah? Cuma hari ini karena adanya kelompok-kelompok, boleh jadi rezim juga salah mendengar kiri kanannya sehingga mengkriminalisasikan ajaran khilafah. Padahal ajaran khilafah ini ajaran yang mulia. Bahkan bangsa Indonesia ini pun butuh dengan bangsa yang persatuan. Kan persatuan Indonesia Ustaz kan? Nah, jadi tidak ada perbedaan ajaran khilafah dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengajarkan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sementara juga khilafah memerintahkan untuk bersatu. Karena di dalam ayat lain disampaikan, di dalam Al-A'raf ayat 45-46 itu, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum, dan janganlah kamu berselisih. Sebab kalau kamu berselisih, bertengkar, berpecah belah, kekuatan kamu akan hilang. Nah, ini. Jadi kalau umat rakyat ini bersatu, kekuatan itu akan besar. Sopan ke anak bunjang. Itu barisan yang kokoh sehingga dia menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Rabu 17 Januari 2024. Alhamdulillah kita bisa bincang-bincang dengan Buya Fikri Bareno. Alhamdulillah cukup menggembirakan. Tentunya saya bisa bincang-bincang dengan beliau. Kembali kepada sahabat-sahabat, para pemirsa dan sekalian, saya Abu Salma yang tetap diamanahkan saat ini sebagai Amir Wilayah Khilafatul Muslimin Jabodetabek Banten, Buya. Alhamdulillah meliputi Bekasi, Bogor, Depok, DKI Jakarta dan Banten. Masya Allah. Nah ini alhamdulillah Buya. Tentunya kita ingin sharing-sharing, ingin bincang-bincang terkait fenomena alam Buya, terkait dengan situasi dan kondisi politik, situasi umat tentunya kan. Dan ini tentunya butuh nasihat-nasihat dan motivasi dari kiai-kiai, habaib, dan tentunya Buya. Mungkin kepada Buya kami persilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saya Buya Fikri Bareno senang sekali nih pagi hari ini bersilaturahim nih dengan sahabat baik kita nih, Ustadz kita, Ustadz Salam ya, Ustadz Abu Salam
yang luar biasa kita mendengar perjuangan-perjuangan beliau terhadap dakwah Islamiah kita, bagaimana untuk menyatukan umat. Jadi kebetulan beliau meminta nasihat yang terbaik untuk umat kita kondisi hari ini, Ustaz. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini kita bisa, dari bincang-bincang ini kita bisa menyampaikan nasihat yang terbaik buat agama, bangsa dan negara dan rakyat kita, terutama lebih-lebih lagi mungkin umat Islam kita. Hari ini kita kan sedang dihadapkan dengan situasi sedang menghadapi pemilihan presiden, ya kan? Pemilihan legislatif, pemilihan DPD-nya. Intisarinya adalah ini adalah pekerjaan konstitusi yang sedang berjalan. Kita sebagai rakyat, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Para alim ulama, apa yang bisa diberikan tuntunan kepada umat, kan begitu, Ustaz. Yang pertama sekali, karena ana dari Majelis Ulama Indonesia, Ustaz. Pusat ya? Dia MUI Pusat. Pada tahun 2019 ada istimewa ulama di Padang Panjang ketika itu 26 Januari 2009. Dalam memilih pemimpin menghadapi era pilpres, pileg dan pemilu itu, MUI sudah memberikan tuntunan bagaimana sikap rakyat dan umat Islam untuk menghadapi itu. Yang pertama dalam memilih pemimpin bagi umat Islam itu adalah satu kewajiban. Karena apa? Karena Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana pentingnya memilih pemimpin. Rasulullah 10 tahun di Madinah memimpin umat dari masjid, jadi kepala negara juga, pemimpin agama juga, merangkap dua-duanya Rasul pimpin langsung. Jadi imam salat, imamnya daulah dia. Begitu pentingnya kepemimpinan. Akhirnya dengan begitu Islam hanya 10 tahun, Ustaz, berjaya ke seantero negeri. Kemudian begitu Rasul wafat, kemudian maka Muhajirin dan Ansar tidak langsung menguburkan Rasul. Karena pentingnya pemimpin pengganti. Rasul wafat, padahal Islam memerintahkan, Rasul selalu memerintahkan kalau ada mayat yang wafat, ada manusia yang meninggal, yang wafat, segerakan makamkannya. Tetapi ketika Rasul wafat, itu tidak dilakukan karena para sahabat ingin tahu harus ada pengganti Rasulullah. Penting pemimpin di tengah umat. Akhirnya bermusyawarahlah Muhajirin dan Ansar. Hari pertama itu Rasul tidak dimakamkan. Hari kedua tidak dimakamkan. Hari ketiga baru dimakamkan. Itu baru dapat pemimpin. Dari hasil kajian sahabat itu Muhajirin dan Ansar, tidak ketemu nih siapa pemimpin pengganti dia. Ternyata di antara sahabat berpikir, oh mungkin ketika Rasul sebelum wafat udah nggak kuat memimpin salat itu, pemimpin salat diamanahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, itu mudah-mudahan merupakan sinyal dari Rasul, orang yang terbaik di tengah umat ketika itu adalah Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Abu Bakar Siddiq diamanahi untuk memimpin selanjutnya. Dan para sahabat Muhajirin dan Ansar sepakat mengangkat Abu Bakar Siddiq karena memang hasil diskusi mereka, hasil syuro mereka itu bahwa Muhajirin dan Ansar yang terbaik di antara umat ketika itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi pelanjut Rasulullah adalah orang yang terbaik di tengah umat. Nah, akhirnya Abu Bakar Siddiq yang menjadi pemimpin. Nah, terkait dengan istimewa ulama kita tadi yang di Padang Panjang itu, memilih pemimpin itu adalah orang yang terbaik di tengah umat. Apa menjadi kriterianya? Alat ukurnya pertama terbaik di bidang berimannya. Keimanannya harus yang terbaik. Kalau kita ada 3 paslon misalkan, siapa yang terbaik imannya di antara 1, 2, dan 3. Begitu juga DPRD, DPR provinsi kita, DPD kita, siapa yang terbaik iman di antara mereka-mereka yang maju. Itu yang dipilih sesuai tuntunan agama. Kemudian yang takwa aja, siapa yang terbaik, tertinggi ketakwaannya. Kalau paslon 1, 2, dan 3, siapa yang lebih bertakwa, itu yang dipilih semua. Begitu juga ada yang kriteria lainnya,
siapa yang siddiq, yang paling jujur itu siapa. Ini bisa dilihat dari rekor masing-masing. Iya. Siddiq, tablik, siapa yang paling tablik, yang paling komunikatif, yang paling aspiratif di tengah-tengah umat. Nah, itu yang harus dipilih. Siddiq, tablik, amanah. Siapa yang paling amanah di tengah umat? Keamanahannya itu yang dilihat dari rekornya, sehingga kita bisa memutuskan, oh ini dari capres yang 3, oh ini yang paling amanah. Siddiq, tablik, amanah, fatanah, yang cerdas. Nah, ini kan bisa kita lihat dari latar belakang pendidikannya, kecerdasannya, dari bagaimana dia terrekod dia ketika dia memimpin sebelumnya. Nah, di zaman sekarang ini kan ada namanya jejak digital itu. Nah, itu bisa diketahui. Bisa ketahuan siapa pemimpin terbaik di antara mereka, bisa kita lihat. Dan yang ketujuhnya menjadi kriterianya itu menjadi alat ukur memilih pemimpin itu yang memperjuangkan kepentingan Islam. Nah, jadi siapa di antara pemimpin yang sedang berkompetisi maju itu, siapa yang paling memperjuangkan kepentingan Islam, itulah yang harus dipilih sama umat Islam. Jadi tidak bisa kita memilih sembarangan pemimpin, karena Al-Quran dan Sunnah telah memberikan tuntunan dengan yang dirumuskan dari Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima Ulama Padang Panjang 2009 itu 7 kriteria untuk memilih pemimpin. Beriman, bertakwa, siddiq, tablik, amanah, fatanah, dan memperjuangkan kepentingan Islam. Dan insya Allah dari calon-calon pemimpin kita bisa melakukan alat ukur itu, sehingga kita umat kita, para ulama kita bisa memberikan tuntunan kepada umat siapa yang paling tepat untuk dipilih di antara pemimpin-pemimpin yang maju itu. Jadi pemimpin yang dipilih pastilah terbaik di bidang agamanya, di bidang akhlaknya, di bidang pengamalannya. Jadi begitu juga dalam kita, ya seluruh level harus kayak begitu. Karena ini memang ketika kita memilih pemimpin, tidak sama dengan ketika kita hadir di restoran, semua makanan telah disajikan, lalu kita bisa pilih yang kita suka, bisa kalau makanan. Tetapi kalau dalam memilih pemimpin, dalam Islam sudah ada tuntunannya ya Ustaz, ya kan? Karena kita dalam beragama itu, dalam Islam ini seluruh aspek kehidupan telah diatur, ada tuntunannya. Dari mulai WC sampai ke dari sebelum tidur kita sampai lagi tidur lagi sampai bangun lagi, ada aturannya. Jadi tidak bisa kalau saya untuk salat saya ikutin cara Islam, untuk zakat cara Islam, cara haji Islam, tapi cara ibadah di masjid cara Islam, tapi cara bermuamalah, cara berbangsa bernegara saya mau cara otak saya. Itu tidak bisa dalam Islam. Jadi kan kita ini mayoritas Muslim Islam di Indonesia, tapi kita hari ini saksikan perpecahan umat Islam. Nah, ini bagaimana, Buya? Nah, dalam kaitan perpecahan umat ini memang kita berharap nih kepada para tokoh-tokoh, kepada umat Islam, para pemuka-pemuka masyarakat, pemuka agama, kita harus mengikuti apa kata Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi perintah bersatu itu adalah perintah yang wajib dilakukan sama umat Islam. Sehingga kalau umat Islam ini bersatu, maka bangsa Indonesia ini akan kuat. Sebab Indonesia ini kan 90% umat Islam. Kalau umat Islamnya sudah bersatu di bawah satu kepemimpinan yang taat dan patuh kepada perintah Allah, apa saja yang digerakkan ini, insya Allah bangsa ini akan menjadi sejahtera. Ini menarik, Buya. Jadi ada aplikasi bersatu, kalau lihat sejarah wa annahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa taksir. Tapi ketika kita bicara khilafah, ini menjadi intoleransi, menjadi terorisme, menjadi radikalisme. Nah, padahal khilafah ini kan ada sejarahnya. Kenapa ini menjadi sebuah fobia nih, Buya? Ya, ini kalau Buya memahami tentang khilafah ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Jadi ini harus paham betul nih, pemerintah, seluruh aparat penegak hukumnya, kepolisian, Polri, kemudian kejaksaannya harus paham betul. Ketika umat Islam ingin menegakkan khilafah, artinya dia menegakkan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jadi dan pasal 29 ayat 1 dan 2 itu diberi kebebasan. Begitu juga Pancasila.
ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin umat Islam ini melaksanakan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu dan sunnah itu dalam seluruh aspek kehidupan. Itu Ustaz. Jadi sementara khilafah itu kalau kita buka buku fikih itu satu bab itu dibahas tuntas. Semua umat Islam wajib mempelajari khilafah itu. Begitu juga dalam siasat syariah ya kan, dalam politik Islam khilafah diajarkan. Artinya khilafah ini adalah ajaran persatuan. Di mananya yang salah? Cuma hari ini karena adanya kelompok-kelompok, boleh jadi rezim juga salah mendengar kiri kanannya, sehingga mengkriminalisasikan ajaran khilafah. Padahal ajaran khilafah ini ajaran yang mulia. Bahkan bangsa Indonesia ini pun butuh dengan bangsa yang persatuan. Kan persatuan Indonesia Ustaz kan? Nah jadi tidak ada perbedaan ajaran khilafah dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengajarkan persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sementara juga khilafah memerintahkan untuk bersatu. Karena di dalam ayat lain disampaikan, di dalam Al-A'raf ayat 45-46 itu, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabar rihukum. Dan janganlah kamu berselisih. Sebab kalau kamu berselisih, bertengkar, berpecah belah, kekuatan kamu akan hilang. Nah, ini. Jadi kalau umat rakyat ini bersatu, kekuatan itu akan besar. Itu. Barisan yang kokoh sehingga dia menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi menurut Buya memang umat dan rakyat Indonesia ini ketika menjalankan seluruh ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah itu artinya dia telah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ustaz. Jadi kalau ada yang mengadu antara Islam dengan Pancasila, ada yang mengadu dengan Undang-Undang Dasar 45, itu adalah mereka itu sejatinya adalah pengkhianat konstitusi negara. Ustaz. Sebetulnya itu ya, pengkhianat. Pengkhianat itu. Cuma dia melabelkan dirinya seolah-olah saya Pancasila. Saya ini segala macam. Sementara dia itu justru penghancur, perusak Pancasila. Jadi kalau di bahasa masyarakat kita itu kan sering kita temukan ada namanya maling teriak maling. Iya, bahal dia penjahat, tapi seolah-olah dia adalah orang yang membasmi penjahat, tetapi sejatinya dialah yang perusak bangsa ini. Kita bisa melihat Ustaz, betapa umat Islam ini dia adalah perekat persatuan Indonesia ini. Ketika aksi 212 ada yang mengatakan 7 juta, 13 juta orang berkumpul di Monas dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada satu rumput yang diinjak sampai begitunya umat Islam. Bahkan ada pengantin non-muslim Ustaz, di gereja yang di seberang Istiqlal itu. Mereka tuh dikawal untuk sampai ke pelaminan gereja itu. Begitu damainya Islam. Jadi yang mengatakan Islam segala macam itu memang mereka yang tidak bertemu dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata Indonesia ini umat Islam adalah umat yang paling toleran. Seluruh bangsa di dunia ini mereka harusnya belajar bagaimana toleransi umat Islam Indonesia. Karena kita persoalan itu telah selesai. Kita tidak antar umat beragama, kita biasa. Misalkan Buya tinggal di sini, di seberang Buya ini orang Kristen. Kita saling berdamai, tidak pernah bertengkar dengan mereka. Itulah toleransi yang luar biasa. Karena Islam mengajar luar biasa. Bagaimana Nabi di Madinah kan ada orang Yahudi, Nasrani, betul. Berdamai. Bahkan di zaman Madinah itu kan pemerintah Madinah, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Islam tuh berjuang menjaga eksistensi negara Madinah. Sampai begitu. Inilah Madinah itu. Kan? Iya. Makanya kalau Islam yang diterapkan, Islam yang dibesarkan, ajaran Islam seluruh warga bangsa ini mengamalkan, maka negeri ini tidak ada yang dirugikan. Bahkan agamanya apapun. Karena kita sudah final umat Islam dengan Pancasila kan sudah final. Kita tidak mendebat Pancasila Undang-Undang Dasar 45 karena Pancasila itu adalah merupakan payung yang luar biasa bagi umat dan seluruh negeri kita ini. Jadi intinya ya kita menghimbaulah kepada para pemimpin kita
kepada tokoh-tokoh umat kita, tokoh-tokoh agama kita. Kita berhentilah saling menyalahkan, saling mengadu domba. Ada kelompok ini yang apa namanya, yang kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang satunya saling bermusuhan. Itu tidak eranya lagi, Ustaz. Mungkin lemahnya umat Islam ada dua sisi yang saya lihat, Bu ya. Satu, Ya. mungkin antar Islam, antar tokoh, antar ketua ormas Islam kurang silaturahim. Ya. Yang kedua mungkin budaya tabayun, ya kan? Nah, ini mungkin salah satunya itu sehingga umat Islam rapuh di Indonesia, Ustaz. Iya, bisa juga, Ustaz. Sebab apa namanya, ada yang kelompok yang memanas-manasi, seolah misalkan sebut saja antara NU Muhammadiyah ditajam-tajamkan, ini ada yang kunut, ada yang enggak kunut, padahal ada tahlil dengan enggak tahlil, itu kan persoalan. Tapi sekarang udah nyatu nih, Bu ya? Alhamdulillah kita kan, jadi mulai cair kan, apalagi di bawah kepemimpinan. Kalau kita lihat sekarang ini dengan majunya Anies misalkan, Betul. dengan Muhaimin. Anies ini mungkin lebih dekat ke NU dan Muhammadiyah, Muhaimin lebih dekat dengan NU-nya. Ternyata tokoh NU, orang-orang terbaik bagi mereka bisa menjadi capres dan cawapres. Saya rasa ini mungkin sepanjang sejarah ini mungkin akan menjadi keberhasilan yang luar biasa, karena ada dua ormas besar itu bisa bersatu menjadi satu kepemimpinan. Dan ya kita berharaplah semoga Allah berikan kemenangan gitu, Ustaz ya. Amin ya Allah, ya Amin ya. Amin. Waktu Bu ya. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita mendapat ridha Allah. Amin ya. Mudah-mudahan saya juga mendoakan Buya dalam berjuang di caleg Dapil 1 DKI Jakarta nomor 10 ya, Bu ya. Iya. Jadi anak maju kebetulan diminta para ulama di DPRD DKI Dapil 1 Partai Umat. Jadi nomor urut anak di DPRD ini nomor 10 Partai Umat. Ya. Mudah-mudahan apa namanya Allah bisa memberikan kemenangan berkat dukungan daripada antum-antum semua. Kita ingin bagaimana di konstitusi dan di perda peraturan daerah itu, karena tugas dari anggota dewan itu ada pengawasan, ada pembuatan perdanya kan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat warga DKI. Misalkan salah satu yang menjadi visi misi adalah bagaimana menjadikan seluruh warga Jakarta ini mendapatkan sekolah gratis, Ustaz. Ya. Sebab APBD DKI ini kan hampir 80 triliun. Kalau anggaran APBD ini bisa diawasi dengan baik, sehingga tidak ada terjadi kebocoran lagi, sehingga itu dana itu bisa kita gunakan untuk anak-anak kita gratis sekolah. Dan tidak di sembarang sekolah, di sekolah yang berkualitas. Kemudian bagaimana DKI, DPRD-nya bisa melahirkan perda-perda yang pro rakyat dan pro buruh. Dan berkeadilan. Selama ini mungkin banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi. Sehingga kalau kemarin-kemarin saya sempat membaca di media itu, kebocoran kita ini ada 36% katanya, Ustaz. Coba kalau misalkan, kalau saja DKI, kita tidak tahu persisnya berapa terjadi kebocoran, tapi kalau misalkan ada 36%, bisa ada 30 triliun lebih dana yang tidak efektif penggunaannya. Nah, dan itu kalau diawasi sama anggota dewan yang mereka mengerti tupoksi tugasnya, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja, menjadikan sekolah-sekolah gratis, kemudian juga membuat harga-harga sembako, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, juga memastikan banyak di Jakarta ini, Ustaz, rumah-rumah warga ini, tanah-tanahnya ini mereka telah tempati puluhan tahun, tapi sertifikatnya tidak dikeluarkan sama negara. Nah, ini menjadi tugas Buya ketika masuk di DPRD DKI, bagaimana kepastian hak dari tanah-tanah warga ini, negara harus mengeluarkan SHM-nya, sertifikat hak miliknya. Jadi tidak boleh lagi, apalagi kawasan kita ini sampai ke Tanah Abang, ke Petojo sana tuh, Gambir segala itu mungkin 50% sertifikat tidak ada. Nah, kemudian bagaimana juga misalkan kita bisa memperjuangkan dari segi di samping pendidikan berkualitas dan gratis itu kesehatan, ya kan?
Itulah yang menjadi gagasan kita sehingga perubahan betul-betul ada di hadapan diterima oleh masyarakat kita ke depan, sehingga APBD kita yang besar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan daripada warga Jakarta. Nah, visi misi ini kan mestinya harus tersampaikan kepada khususnya masyarakat DKI lah, Iya. karena memang Buya di DKI kan ya. Iya, betul. Nah, ini perlu sosialisasi mungkin dengan selebaran, dengan media-media begitu Buya. Iya. Dan mungkin juga ya butuh dengan sahabat-sahabat yang lain ini ya. Iya, betul. Bisa membantu bekerja sama. Sehebat-hebatnya Buya, kalau tanpa dukungan kan, sehebat-hebat Nabi Muhammad, umat tidak mendukung, syariat tidak tegak. Nah, Betul. maka kita kan tetap butuh dukungan siapapun. Betul. Nah, begitu Buya. Dan mudah-mudahan Buya bisa berjalan dengan Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat yang menonton Ustaz ya, bisa menyebarluaskan visi misi, juga bisa menyebarluaskan nanti Buya kirim kepada Ustaz Abu Salma tentang visi misi, tentang dukungan dari para ulama nanti, biar nanti para sahabat-sahabat bisa membagikan ke masyarakat DKI kita Ustaz ya. Mungkin kita cukupkan Buya Siap. ya. Alhamdulillah kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.